saat ini di tengah-tengah kita ada Kak Andis. Beliau adalah seorang dosen di Politeknik Negeri Ujung Pandang, kemudian seorang istri dan ibu dari Abdullah ya Kak? Betul. Habis baca fit ya? Ya harus kenal baik ini sama Kak Andis ini. Oke. Well teman-teman sekalian, kita akan bahas tentang beli karena butuh. Demi mengefisienkan waktu, silakan teman-teman kudu mesti wajib untuk simak seksama karena pembahasan ini sangat penting, apalagi kita yang perempuan yang sering kepincut diskon, limited edition, ataupun karena suka deh, imut deh. Jadi harus simak seksama pembahasan kita malam ini. Ya, kemudian saya akan bacakan dulu CV dari Kak Andis. Nama Andis Riwahyuni, tempat tanggal lahir Baranti, 1 November 1991, domisili Makassar, pendidikan S1 Unhas 2009, S2 Undip Universitas Diponegoro. Ya Kak? Ya, di 2013. Kemudian Summer School University of Groningen 2017 hingga 2020. Dan. Oke. Moto hidup untuk beribadah. Baiklah teman-teman, itulah tadi CV dari Kak Andis. Selanjutnya agar lebih memanfaatkan waktu yang ada, saya persilakan Kak Andis untuk memberi sedikit gambaran tentang buku Beli Karena Butuh ini. Iya. Oke, silakan Kak. Terima kasih Ica atas kesempatannya dan juga FLP Sulsel sudah mengundang untuk bincang-bincang di sini, meskipun sebenarnya mungkin sudah buku ini sudah tidak terlalu baru karena ini tahun 2018 akhir kalau nggak salah, jadi sudah 2 tahun usianya, dan mungkin di Gramedia sudah tidak dijual ya, karena kan kalau di Gramedia itu cuma sampai 6 bulan ya dia dipas. Jadi ini dia bukunya. Nah, kira-kira Ica, saya harus bicara isinya saja ataukah yang melatarnya juga kenapa saya menulis buku ini? Ya, yang melatari Kak Andis menuliskan buku ini. Iya, jadi sebenarnya di buku ini ada sedikit saya tulis di bagian pendahuluan kenapa akhirnya saya memilih untuk menulis buku ini. Jadi dia bukan sesuatu yang tiba-tiba saya tuliskan, ada ide kemudian langsung ditulis, bukan. Dia agak lama mengendap di kepala saya, mungkin sekitar sejak saya masih kuliah S2 waktu itu ya, jadi dari 2013 ke 2017, karena saya menulisnya pun masanya 1 tahun. Nah, kenapa kemudian akhirnya saya tuliskan juga, jadi waktu itu masih di Groningen menemani suami sekolah. Iya. Saya baca buku, ada buku yang lagi tren waktu itu judulnya KonMari Method. Nah, itu kan buku yang bicara tentang bagaimana kita hidup sederhana, dan itu ternyata menimbulkan kebahagiaan dari dalam gitu. Kemudian ada buku-buku lain yang akhirnya bermunculan setelah itu, banyak sekali buku-buku yang akhirnya bicara tentang konsep minimalis, konsep kita the more kita minimalis, the more kita akan happy gitu. Dan itu rata-rata bukunya tuh dari Jepang, dari Perancis dan sebagainya. Dan kemudian saya berpikir bahwa wah, ini kayaknya apa yang sudah lama saya pikirkan, bahwa sebenarnya tuh dalam Islam itu konsep ini sebenarnya sudah ada begitu, dan sudah diajarkan oleh Nabi kita, akan tetapi bukan sesuatu yang kemudian dimunculkan dan menjadi sesuatu yang in. Nah, akhirnya saya coba untuk menulis karena aku rekam begini. Assalamualaikum Kak.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maafkan ini kenapa masalah teknis. Oh iya. Mm-mm. Bagaimana kabar Kak? Alhamdulillah baik-baik. Baik. Oke. Ica, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat Kak. Alhamdulillah. Iya, mungkin bisa dimulai ya. Mohon maaf loh ini telat. Soalnya Oh iya, nggak apa-apa. masalah teknis tadi agak susah bergabung. Dimaafkan kalau Kak Andis mah kita maafkan ya, karena pembahasan malam ini lebih penting dan lebih asik untuk kita bahas. Oke, terima kasih untuk teman-teman yang sudah bergabung. Saat ini Kak Andis sudah bergabung dengan kita. Malam ini kita akan bincang buku tentang Beli Karena Butuh, The Secret of Financial Management for Young Muslimah. Nah, di saat ini di tengah-tengah kita ada Kak Andis. Beliau adalah seorang dosen di Politeknik Negeri Ujung Pandang, kemudian seorang istri dan ibu dari Abdullah ya Kak? Betul. Habis baca fit ya? Ya harus kenal baik ini sama Kak Andis ini. Oke, well teman-teman sekalian, kita akan bahas tentang beli karena butuh. Demi mengefisienkan waktu, silakan teman-teman kudu mesti wajib untuk simak seksama karena pembahasan ini sangat penting, apalagi kita yang perempuan yang sering kepincut diskon, limited edition, ataupun karena suka deh, imut deh. Jadi harus simak seksama pembahasan kita malam ini. Ya, kemudian saya akan bacakan dulu CV dari Kak Andis. Nama Andis Riwahyuni, tempat tanggal lahir Baranti, 1 November 1991, domisili Makassar, pendidikan S1 Unhas 2009, S2 Undip Universitas Diponegoro. Ya Kak. Ya, di 2013. Kemudian Summer School University of Groningen 2017 hingga 2020. Dan. Oke. Moto hidup untuk beribadah. Baiklah teman-teman, itulah tadi CV dari Kak Andis. Selanjutnya agar lebih memanfaatkan waktu yang ada, saya persilakan Kak Andis untuk memberi sedikit gambaran tentang buku Beli Karena Butuh ini. Iya. Oke, silakan Kak. Terima kasih Ica atas kesempatannya dan juga FLP Sulsel sudah mengundang untuk bincang-bincang di sini, meskipun sebenarnya mungkin sudah buku ini sudah tidak terlalu baru karena ini tahun 2018 akhir kalau nggak salah, jadi sudah 2 tahun usianya, dan mungkin di Gramedia sudah tidak dijual ya, karena kan kalau di Gramedia itu cuma sampai 6 bulan ya dia dipas. Jadi ini dia bukunya. Nah, kira-kira Ica, saya harus bicara isinya saja ataukah yang melatarnya juga kenapa saya menulis buku ini? Ya, yang melatari Kak Andis menuliskan buku ini. Iya, jadi sebenarnya di buku ini ada sedikit saya tulis di bagian pendahuluan kenapa akhirnya saya memilih untuk menulis buku ini. Jadi dia bukan sesuatu yang tiba-tiba saya tuliskan, ada ide kemudian langsung ditulis, bukan. Dia agak lama mengendap di kepala saya, mungkin sekitar sejak saya masih kuliah S2 waktu itu ya, jadi dari 2013 ke 2017, karena saya menulisnya pun masanya 1 tahun. Nah, kenapa kemudian akhirnya saya tuliskan juga, jadi waktu itu masih di Groningen menemani suami sekolah.
Iya. Saya baca ada buku yang lagi tren waktu itu judulnya KonMari Method. Nah, itu kan buku yang bicara tentang bagaimana kita hidup sederhana dan itu ternyata menimbulkan kebahagiaan dari dalam gitu. Kemudian ada buku-buku lain yang akhirnya bermunculan setelah itu, banyak sekali buku-buku yang akhirnya bicara tentang konsep minimalis, konsep kita the more kita minimalis, the more kita akan happy gitu. Dan itu rata-rata bukunya tuh dari Jepang, dari Perancis dan sebagainya. Dan kemudian saya berpikir bahwa wah ini kayaknya apa yang sudah lama saya pikirkan, bahwa sebenarnya tuh dalam Islam itu konsep ini sebenarnya sudah ada begitu, dan sudah diajarkan oleh Nabi kita, akan tetapi tidak, bukan sesuatu yang kemudian dimunculkan dan menjadi sesuatu yang in. Nah, akhirnya saya coba untuk menulis, karena kebetulan juga saya belajar, meskipun saya disiplinnya akuntansi, tapi kan dia di Fakultas Ekonomi ya. Jadi saya belajar bagaimana misalnya perusahaan mengajak konsumen untuk membeli barang-barangnya meskipun konsumen sebenarnya nggak butuh, bagaimana pasar bisa meningkatkan permintaan meskipun itu sebenarnya bukan kebutuhan masyarakat, itu ada caranya gitu. Jadi sebenarnya kebutuhan itu ternyata bisa dimanipulasi. Jadi sesuatu yang kita anggap kebutuhan ternyata itu sebenarnya hanya keinginan. Nah, ini akhirnya terkoneksikan dengan kehadiran buku-buku tadi. Ternyata tuh kita Muslim oleh Nabi diajarkan untuk hidup sederhana, dengan misalnya Nabi mencontohkan kalau dia rusak bajunya dia nggak beli gitu. Padahal kan dia pemimpin, dia idola pada masanya. Dia bukan sekedar pemimpin satu kaum, tapi dia memimpin masyarakat yang banyak pada waktu itu dan akan menyiarkan agama yang besar. Jadi tanggung jawabnya besar, tapi justru karena itu dia mencontohkan satu sikap yang sangat sederhana. Ketika baju dia rusak, dia menjahitnya gitu. Pada yang sangat istimewa, bukan hanya dari manusia tapi juga dari Allah. Nah, atas dasar itu saya kemudian menulis buku ini, dan kebetulan waktu itu memang ada waktunya. Nah, saya lebih banyak di rumah mengurus anak. Jadi suami pulang dari kuliah malam-malam, nah saya kerjakan malamnya atau subuh-subuh. Begitulah ceritanya saya menulis buku ini. Nah, isinya pada intinya di buku ini tuh dia mau bilang, jadi saya mau bilang seperti yang ada di judulnya saja sebenarnya. Jadi kita seharusnya beli karena butuh. Nah, kemudian saya memilih untuk target saya itu, jadi di bawahnya tuh ada subjudul For Young Muslimah. Kenapa For Young Muslimah? Ya, karena saya memperhatikan ya. Saya memperhatikan bahwa pada masa ini sebenarnya seorang manusia ya, pada titik ini ketika dia menjadi remaja, dia akhirnya ingin menemukan sesuatu yang tidak dia temukan di masa kanak-kanaknya. Jadi dia berada di masa untuk mencari sesuatu yang kira-kira cocok untuk dia. Ya, dalam banyak hal itu ya, itu mempengaruhi kehidupannya, termasuk di pilihan untuk misalnya akan diapakan uangnya, meskipun sebenarnya itu uang saya dari orang tua ataukah dari hasil part time, tapi itu cara pandang dia terhadap hidup itu akan mempengaruhi dia akhirnya memilih beli apa nih, beli buku atau beli yang lain-lain misalnya. Nah, jadi fase ini penting bagi saya. Nah, kemudian kenapa muslimah? Karena saya maksudnya saya muslimah, saya tidak begitu banyak tahu soal laki-laki ya. Jadi saya akan memilih untuk menulis sesuatu yang memang fokus saya. Nah, buku ini sendiri saya bagi atas. Ica sudah baca bukunya? Sudah dong, Kak. Saya betul-betul sampai-sampai suami bilang, oh jangan-jangan nanti setelah ini banyak barang yang hilang ini. Banyak barang yang akan tersisihkan dari buku-buku ataupun yang pertama itu adalah penting untuk dipikirkan kembali, kemudian resisten berbagai godaan, kemudian pos-pos penguras kantong, dan yang terakhir adalah saran dari saya sendiri. Nah, jadi yang pertama itu penting dipikirkan kembali. Jadi sebelum saya memulai untuk sebelum saya masuk ke pembahasan
tentang bagaimana diskon bisa menggoda remaja muslimah, bagaimana mengatasinya dan sebagainya. Saya masuk di alasan kenapa sih orang, ya ada teman saya tuh gabung, saya boleh sapa ya. Silakan Kak. Halo Benjo. Ya jadi saya memulainya dengan pertanyaan-pertanyaan dasar. Kenapa sih orang misalnya lebih senang kalau misalnya dapat gaji atau dapat uang, lebih senang ke mall daripada misalnya ke tempat-tempat yang lain? Kenapa sih perempuan ada satu titik ketika dia membeli sesuatu yang lagi tren, meskipun dia tidak butuh, tapi dia merasa senang begitu melakukannya. Nah, dari apa yang saya pelajari itu tuh ternyata bisa jadi ya, salah satu faktornya adalah di masa lalu waktu kita kecil, dan saya pun merasakannya begitu, meskipun saya tidak menyalahkan orang tua saya sih, tapi itu adalah yang terjadi di masa kecil. Misalnya kita dulu, saya ingat kalau saya ke pasar sentral, saya kan tinggal di daerahnya, jadi kalau ke sentral dibawa oleh orang tua saya, kalau saya meminta sesuatu pada satu waktu dibelikan, di lain kesempatan itu tidak dibelikan. Dan kalau tidak dibelikan, cenderung mamah saya itu meninggalkan saya begitu. Iya, kalau kau tidak mau, kalau kau masih mau beli itu ya biar bisa tinggalkan kau, gitu kan. Jadi saya menangis begitu. Padahal kan meskipun kita masih anak-anak, sebenarnya kita butuh untuk dikenalkan bahwa itu kan belum kebutuhan. Meskipun kita ya, jadi meskipun kita masih kanak, justru karena masih kanak, kita harusnya sudah dikenalkan yang mana keinginan, yang mana kebutuhan. Jadi ketika maaf ya ada gangguan. Jadi ketika ketika masa itu saya menyadari betul bahwa mungkin yang hilang dari masa kecil saya adalah pemahaman bahwa ternyata saya tidak perlu membeli baju terlalu banyak, masih ada di lemari, tapi itu tidak diungkapkan oleh mama saya. Atau misalnya ternyata menyimpan mainan itu juga tidak bagus, itu membuat kita misalnya boros uang, kemudian membuat mainan kita jadi terlalu banyak, kita jadi tidak fokus, dan seterusnya dan seterusnya. Itulah memang pentingnya kenapa orang tua perlu belajar ya. Jadi harapan saya adalah dengan membahas itu, meskipun agak pendek, orang-orang perempuan muslimah yang membacanya bisa belajar bahwa nanti ada masanya kita punya anak, kita penting mengenalkan dia konsep kebutuhan begitu ya. Nah, konsep dari dini ya Kak. Jadi meskipun dia kecil, jadi itu saya coba praktekkan dengan anak saya, dan itu berhasil begitu. Jadi kalau misalnya dia jalan, kemudian dia lihat mainan, biasanya akan saya ingatkan, Abdul kan sudah punya di rumah, baru beli ini nih, ibu masih simpan kan, belum diutak-atik, masih ada yang baru, nanti kita buka ya di rumah, ya oke gitu. Jadi dia akan mengerti sendiri, jadi anak tuh bisa loh mengerti, dan itu akan jadi budaya dia nanti di masa mendatang insya Allah. Nah kemudian di sub yang penting dipikirkan kembali juga, ada satu yang saya highlight di sini, itu judulnya Save Your Money, Save the World. Jadi the more kita sebenarnya consume, the more kita tuh pakai sumber daya alam di bumi ini. Ini contoh kecilnya ya. Misalnya kita beli baju atau jilbab ya. Sebenarnya kalau kita beli jilbab, mungkin yang kita pikirkan sesimpel, oke, uang saya akan terkuras karena beli baju atau jilbab, kemudian ya lemari saya akan penuh, atau misalnya tabungan saya berkurang. Sesimpel itu. Padahal sebenarnya kita kan hidup kompleks ya, jadi semua akan saling berhubungan. Satu jilbab yang kita pakai ini berasal dari sumber daya alam yang sumber produksinya itu diambil dari alam, yang sebenarnya itu bisa dipakai oleh orang lain yang mungkin lebih membutuhkan daripada kita, tapi kita ambil dia, padahal mungkin kita punya yang lain di lemari. Dan kemudian
jilbab ini yang dari bahan baku, dia itu kan diproduksi itu dari mesin itu butuh bahan baku yang namanya bensin, bahan bakar dan seterusnya. Jadi kita konsumsi jilbab ini bukan hanya sumber daya alam bahan dasarnya yang kita pakai, tapi bensin, kemudian dia diangkut lagi dari satu distributor ke distributor. Bayangkan dia perjalanannya panjang sekali untuk sampai ke rumah kita. Dan itu menghabiskan banyak sekali sumber daya alam. Dan saya pernah ikut seminar ya, Ica. Dulu waktu S1, saya pernah ikut ada semacam program apa sih, corporate social responsibility. Jadi tuh dia menutup seminar itu, saya akan selalu ingat dia mengatakan bahwa kita tuh menyimpan atau kita menggunakan sesuatu itu tuh sebenarnya ini adalah titipan dari anak cucu kita. Jadi kalau kita menghabiskannya, artinya kita menghabiskan hak dari anak cucu kita. Ya, benar sekali. Dan tidak Kak. mungkin, iya kan? Masa kita mau memberikan anak cucu kita sampah-sampah, ya kan, kasihan. Yeah. Nah, mungkin itu sih sebenarnya. Oh, ada satu lagi sih. Ini, jadi ini tidak salah ya. Saya tidak mengatakan ini salah. Tapi banyak sekali motivator-motivator yang mengatakan bahwa kita umat Islam tuh harus kaya raya supaya bisa beribadah lebih maksimal. Kita harus punya banyak harta supaya bisa bersedekah lebih banyak. Tapi ada satu sirah yang mungkin Ica sudah baca di buku ini ya. Itu tentang siapa Ica? Yang menangis ketika namanya siapa? Wait. Nah, ini. Ada di halaman 53. Jadi saya ambil dari kisah Abdurrahman bin Auf. Jadi suatu waktu ini, Abdurrahman bin Auf ini menangis. Gitu. Kenapa dia menangis? Karena oleh Nabi gitu, dia diberitahu bahwa nanti kamu itu, jadi Abdurrahman bin Auf ini adalah orang yang sangat terkenal dermawan, ya, sahabat Nabi yang dermawan. Jadi dia disampaikan oleh Nabi, nanti kamu itu adalah orang yang masuk surga, tapi kamu adalah orang yang terakhir memasukinya, karena harta yang kamu kumpulkan itu satu persatu dia akan dihisap, dan kamu memiliki banyak sekali harta. Jadi dia akhirnya menangis gitu. Akhirnya dia menginginkan harta-hartanya itu segera dia bagi-bagikan ke orang. Dan sampai akhirnya dia membagikan hartanya itu kepada pedagang-pedagang yang menjual buah-buah yang busuk untuk menyelamatkan buah busuk itu, sekaligus menyebar-nyebarkan hartanya yang banyak itu. Jadi yang dilupakan orang-orang ketika mengajak orang lain untuk hidup kaya raya adalah bahwa setiap persen rupiah yang masuk ke dalam kantong kita itu pasti akan dihisap gitu. Sebagai seorang muslim, dia pasti akan diperhitungkan gitu ya, apakah sudah betul cara mengambilnya, apakah sudah betul cara menyimpannya, apakah sudah betul menyisihkan zakatnya, apakah sudah betul dia peruntukannya gitu ya. Jadi panjang sekali kan. Dan itu seharusnya bisa menjadi pertimbangan. Termasuk pertimbangan menyimpan terlalu banyak barang di rumah. Nah, saya boleh di itu ya, di stop aja kalau misalnya saya kepanjangan. Oh, iya. Ini Kak, Ya? Oke. Ya, ada kalimat yang saya baca di buku Kak Andis ini tentang pengaruh dari menumpuk barang itu bisa menjadi awal dari stresnya kita karena meningkatkan hormon kortisol. Nah, di sini, dan itu memang sangat benar. Tapi saya mau ini Kak, bagaimana dengan ketika kita membeli kan akan ada efek kepuasan, dan mungkin di situ saya hanya berpikir bahwasanya
ketika saya menumpuk barang akan meningkatkan hormon kortisol, di mana saya akan mudah stres melihat tumpukan barang saya. Namun di satu sisi saya membela diri, oh ketika saya membeli sesuatu yang menyenangkan hati saya, maka hormon oksitosin saya, hormon senang saya akan meningkat juga. Nah di situ saya agak kayak linglung gitu Kak. Iya, galau ya. Iya, galau di situ. Iya, jadi kalau yang saya baca, dia memang akan menimbulkan satu kebahagiaan. Tapi sayangnya kebahagiaan ini tidak bertahan lama. Dan biasanya orang-orang yang mencari kebahagiaan dengan tipe sejenis ini, itu biasanya adalah orang-orang yang melarikan diri dari masalah. Misalnya ya, Wah. meskipun saya tidak menjudge ya, misalnya stres dengan masalah di rumah atau stres dengan masalah di kantor atau beban kuliah, ayo kita jalan-jalan, belanja-belanja, dan itu memberikan kepuasan gitu, kesenangan. Iya. Tapi apakah masalah kita terselesaikan? Itu pertanyaannya. Belum tentu. Iya. Belum tentu, bahkan mungkin tidak terselesaikan karena kan kita tinggalkan masalahnya, kita tinggalkan dan kita ambil satu kebahagiaan yang tidak relate dengan masalah itu gitu. Akhirnya kita belajar mengatasi masalah bukan pada akarnya, tapi kita belajar untuk lari dari masalah. Dan kemudian sebagai seorang muslim kita tahu persis bahwa kalau kita punya masalah kita akan lari kemana. Jadi sebenarnya tuh akarnya tuh menyadari bahwa kita nih muslim. Kalau memang kita ada masalah, maka kita akan kemana, berdoa kemana, meminta kemana. Bukan misalnya menghambur-hamburkan uang atau membelanjakan sesuatu. Dan terkait kepuasan ini, itu kan kalau di dulu waktu SMA kita pernah diajar tuh. Jadi kebutuhan manusia itu ada 3, ada primer, tersier, dan sekunder. Primer, sekunder, dan tersier. Teorinya adalah ketika kebutuhan dasar sudah terpenuhi, maka semakin kita menambah jumlah pemenuhan atas hasrat kita, maka nilainya akan semakin berkurang dan dia akan membuat minus pada satu titik. Contohnya, kalau kita, ini contoh klasik ya, jadi kalau kita lari habis lari-lari, kita kan haus. Kebutuhan kita adalah minum. Maka kalau kita minum 1 gelas, maka nilai pada gelas air yang segelas itu bisa jadi 10. Tapi kita masih haus, kita tambah lagi gelas, masih bertahan di situ. Tapi sampai di gelas kelima, kalau kita masih minum, kita kan lambungnya terbatas ya. Sampai di gelas kelima, kita masih minum, kita mau gitu karena kita kehausan. Tapi sebenarnya kita tidak butuh. Akhirnya kita minum, maka dia berkurang. Dan semakin kita minum, yang malah terjadi adalah kita bisa jadi muntah. Jadi seperti itu. Jadi kalau kita beli baju, yang kita butuhkan mungkin 7. Tapi kita menambah lagi karena ada diskon. Kita menambah lagi karena ada pembelian terakhir. Kita menambah lagi karena teman kita lagi pakai itu. Masa cuma kita yang nggak pakai? Atau misalnya di kampus lagi kekinian, masa saya pakai ini jilbab itu saja misalnya. Gengsi sama padahal teman. Kita tidak butuh. Iya. Akhirnya itu efeknya bisa kemana-mana seperti yang Ica tadi sudah sampaikan. Bisa jadi efeknya bukan cuma masalah ekonomi kita, jadi bukan cuma masalah tabungan kita, tapi pakaian terlalu banyak menumpuk di rumah itu sebenarnya juga mengurangi produktivitas ya. Karena bisa dibayangkan dalam sehari, ini saya bicara tentang remaja ya, remaja yang mengurus sendiri pakaiannya. Dalam sehari kita mencuci berapa banyak pakaian yang harus dicuci, dan itu butuh waktu yang sebenarnya bisa kita simpan waktu itu untuk melakukan hal-hal lain yang produktif, misalnya membaca dan seterusnya ya kan, atau menulis ya kalau Ica ya. Mungkin begitu Ica. Iya Kak, makasih Kak. Lanjut, tadi saya mendengar tentang kebutuhan dengan versus keinginan. Gimana sih Kak cara untuk kita tahu batas-batas, oh ini kebutuhan saya, oh ini hanya keinginan saya?
Untuk tahu batas itu seperti apa, Kak? Batasnya itu contohnya begini. eh Kita umat muslim butuh baju, butuh Mhm. butuh nggak Isya? Butuh. Butuhnya karena untuk Eh, menutup aurat. untuk ya. Ya, itu dia kebutuhan. Maka kalau kita membeli baju karena merek, kalau kita membeli baju karena lagi tren, kalau kita membeli baju karena dia lagi diskon, mumpung diskon, maka itu Lagi keinginan. stok terakhir. Nah Jadi iya, karena nah stok maka terakhir. itulah keinginan. Jadi kalau dia sudah bergeser dari fungsi utamanya, maka itu bukan lagi kebutuhan. Jadi kalau kita aware soal itu, bahwa saya butuh baju untuk menutup aurat, maka kalau sudah tertutup auratnya, nggak tidak menjadi masalah dia mereknya apa, as long as kita nyaman pakai, auratnya tertutup, maka tercukupilah kebutuhan kita. Dan itu berlaku untuk semua hal. Iya Kak, makasih Kak. Ini ada pertanyaan dari Umi_Mukni. Kak, bagaimana cara mengalihkan perhatian agar tak ikut tren kekinian? Cara mengalihkan perhatian kita Kak. Biasanya, oh teman saya pakai ini, ibu-ibu sana misalnya, atau teman-teman kampus lagi tren ikut ini, nanti saya malu kalau nggak pakai gitu juga, kayak gitu Kak. Saya jawabnya sebenarnya cukup lengkap, ada di halaman 30, ada di halaman 80 ya. Mungkin akan saya cuplik beberapa saja. Jadi judulnya, kamu tidak perlu untuk jadi orang lain. Jadi ya kan? Kamu punya kehidupan dan selera sendiri. Jadi kita punya sepatu ukurannya sendiri, beda-beda dengan orangnya. Lalu untuk apa mesti ikut-ikutan, apalagi jika harus dipaksakan sama agar disebut keren. Kita kan punya ukuran kaki sendiri, untuk apa pakai sepatu ukuran kaki orang lain. Selengkapnya silahkan dibaca bukunya. Jadi intinya seperti itu. Iya. Kak Yus ya, udah dijawab sama Kak Andis tentang pertanyaannya Kak Yus. Selanjutnya dari Ayu Pertiwi, bagaimana dengan kalap buku Kak? Bagaimana dengan kalap buku? Lagi ada kalap diskon buku. misalnya. Di sini juga ada ya, saya bahas ya, ada di halaman 123. Itu enaknya punya buku ya, jadi kita tidak perlu memikirkannya terlalu banyak, cukup membuka bukunya langsung. Di sini ada kamu pembaca atau penimbun buku. Jadi pembaca adalah satu hal, ya, penimbun buku juga adalah satu hal. Jadi harap dibedakan. Dulu di masa lalu, saya pernah ada di masa ketika saya punya uang yang pada waktu saya merasa punya uang yang banyak, meskipun sebenarnya tidak banyak, tapi bagi saya itu banyak gitu ya. Waktu itu yang saya sedang kuliah di Semarang, terus ada uang bulanan yang masuk tiap bulan. Rasa-rasanya itu adalah fase pertama dalam hidup saya ketika saya punya uang yang terasa begitu banyak. Dan saya tidak tahu mau apakan. Akhirnya setiap ada semacam bazar buku, saya pasti ke sana dan membeli berkantong-kantong buku. Pada akhirnya setelah saya selesai kuliah, saya membawa buku itu ke Makassar. Sekian kardus lewat pengiriman laut, itu biayanya bisa sampai 2 juta kalau saya tidak tahu ya. Saya lumayan itu, menyesal ya, karena setelah saya pikir-pikir, kenapa sih saya harus menumpuk-numpuk buku sesuatu yang belum saya baca, meskipun ini sebenarnya ada pro kontranya. Pernah ada yang mengatakan kepada saya, tidak apa-apa juga sebenarnya, kan kita bisa simpan untuk anak cucu kita. Tapi pertanyaannya adalah, benarkah saya membeli buku itu karena kualitasnya, atau saya cuma membelinya karena pengen terasa misalnya lebih intelek, padahal saya nggak baca juga semuanya kan. Jadi itu sih sebenarnya. Nah, kalau sekarang itu saya lebih ke setiap saya mau beli buku, saya pasti habiskan dulu satu, paling tidak itu menghilangkan rasa bersalah saya. Jadi kalau misalnya habis satu buku, berarti saya boleh beli lagi satu. Dan kalau misalnya ada yang memang sangat-sangat penting, sementara saya belum habiskan, biasanya
berarti bulan depan saya tidak beli lagi buku. Ya, atau saya misalnya kalau mau beli buku, saya lihat-lihat lagi di lemari, kayaknya masih banyak ini di lemari, berarti jangan beli dulu. Itu mungkin. Ada lagi dari Ahmad, ada rencana cetak ulang bukunya Kak, karena bukunya akan selalu berhubungan dengan kondisi sekarang. Oh iya Kak, saya cek bukunya Kak Andis di beberapa toko buku online dan itu sudah nggak ada. Oh Saya pun begitu. baca, oh iya 2 hari yang lalu saya baca karena di Ipusnas. Saya bacanya buku Kak Andis di situ. Oh iya, gratis ya kalau nggak salah ya. Iya. Mm-mm. Alhamdulillah. Kalau ada yang mau punya, itu saya masih ada stoknya, nanti boleh dikontak khusus untuk wish promo. Nggak apa-apa Kak. Khusus untuk yang hadir di ini, di kuliah apa sih namanya ini, diskusi Bincang ya? buku. Oh, bincang buku, sorry, bincang buku ini hadiahnya 50.000 gratis ongkir se Makassar. Oh ya, untuk teman-teman sekalian silakan. Sudah didengar dari Kak Andis, stok bukunya masih ada di Kak Andis. Nah terus Langsung. jadi untuk yang di sini saja. Terus apakah bukunya tidak ada di, kayaknya sih ada ya online ya, kayaknya sih ada loh. Apa sudah habis? Seminggu yang lalu saya, ya mungkin belum seberapa sih yang saya hubungi Kak, tapi mereka katanya stoknya kosong karena itu buku 2 tahun yang lalu. Iya, bukunya sudah 2 tahun sih, ini sudah 2 tahun. Dan kalau ada yang bertanya bahwa ini relate dengan kondisi sekarang, Sangat related sekali. ya semoga ya, jadi semoga bukunya masih tetap bisa Insya membawa Allah. kebaikan sampai sampai saya mungkin meninggal. Selanjutnya ada pertanyaan nih Kak. Iya. Apa yang diharapkan biasanya saat memilih untuk hidup sederhana? Dari Maksudnya? Iqbal Sofyan 7. Maksudnya nih harapan apa nih? Harapan pribadi? Apa yang saat memutuskan diri untuk hidup sederhana itu, hal apa yang menjadi dasar untuk mengambil keputusan itu? Mungkin gitu ya, Kak Iqbal ya. Mungkin dia telat ya masuknya ya. Iya, tadi kan sudah saya sempat paparkan ya di awal. Jadi kembali lagi, karena kita adalah makhluk yang beragama, dan saya sendiri juga teman-teman kebanyakan mungkin di sini sebagai muslim ya, tentu landasan kita adalah ada di Al-Quran dan Sunnah Rasul. Jadi Al-Quran mengajarkan itu, pun Rasulullah mengajarkan itu lewat akhlaknya. Dia hidup dengan cara yang sangat sederhana, makannya sederhana, pakaiannya sederhana. Kalau pakaiannya rusak maka dijahit pun sendiri, tidak meminta bantuan istrinya, dia menjahitnya sendiri. Jadi sebenarnya satu tindakan Rasulullah itu amazingnya adalah itu akan menjadi teladan dari banyak aspek. Misalnya dia menjahit baju sendiri, itu menjadi contoh misalnya bahwa laki-laki itu bisa melakukan pekerjaan-pekerjaan domestik. Yang kedua, bahwa pakaian kalaupun rusak itu selama dia masih bisa diperbaiki, maka diperbaiki. Yang ketiga, dia meneladankan bahwa pemimpin, meskipun dia pemimpin, maka dia tidak perlu untuk menjadi istimewa dibanding yang lain. Nah, saya menarik satu teladan itu, teladan yang kedua. Jadi tetaplah sederhana meskipun kita sebenarnya mampu untuk menjadi berlaku kaya raya seperti orang kaya raya, meskipun saya tidak mengatakan tampil dengan mewah itu adalah kesalahan, karena kan yang sebenarnya yang sulit itu Ica adalah ketika kita punya dan mampu, tapi kita tetap menahan diri, bersabar untuk tidak bermewah-mewah. Kan kalau kita misalnya ya, kalau saya mahasiswa yang pas-pasan,
penerima beasiswa yang juga pas-pasan, maka saya dengan mudahnya bisa mengatakan bahwa saya hidup sederhana karena memang sebenarnya saya tidak punya kemampuan untuk misalnya membeli sesuatu yang bermerek. Tapi yang Masya Allah adalah ketika saya punya sumber penghasilan di mana-mana, penghasilan saya banyak, saya ditopang oleh orang tua yang kaya, tapi saya tetap memilih untuk menjadi sederhana, itu kan hebat ya. Jadi kita Itu sudah luar biasa. tingkat kesabarannya jauh lebih tinggi. Jadi masing-masing orang diuji dengan titik kritisnya. Bagaimana Kak Iqbal Sofyan harapannya? Harapannya? Oh, yang diharapkan dari mungkin yang diharapkan dari bersikap sederhana itu, Kak. Harapannya ya saya sudah jadi harapannya ribut ya, maaf ya. Harapan saya adalah tentu saja saya pinginnya sih bahwa apa yang saya fokuskan dalam hidup itu bukan pada barang-barang, tapi pada apa yang Nabi ajarkan. Kita fokus pada ibadah kita, pada perbaikan akhlak, pada banyaknya karya, banyaknya manfaat yang bisa kita lakukan. Jadi kalau kita tidak lagi terfokus pada hal-hal yang sifatnya materi, pada hal-hal yang sifatnya misalnya puja, kan kadang-kadang juga tidak bisa kita pungkiri orang memilih untuk berpakaian wah untuk mendapatkan perhatian dan penilaian orang. Jadi kalau kita memindahkan fokus kita bukan pada penilaian orang tapi pada perbaikan diri, maka disitulah mungkin kita akan mendapatkan sesuatu yang sifatnya lebih ke kebahagiaan yang lebih panjang. Jadi ini sebenarnya juga jadi menulis ini bukan menulis sesuatu yang sekedar ilmiah atau misalnya pengen menerbitkan buku, tapi lebih ke bagaimana menyampaikan sesuatu yang substansial. Jadi pandangan hidup itu ternyata sangat mempengaruhi sampai ke cara kita misalnya membelanjakan uang kita tuh dibawa kemana. Jadi pilihan hidup kita itu berpengaruh ke pilihan barang apa yang kita bawa pulang ke rumah. Iya. Makasih Kak. Bagaimana Kak Iqbal? Semoga bisa menjawab pertanyaan Kak Iqbal ya. Nah, selanjutnya ada ketika saya membaca buku Kak Andis, ada kata yang saya dapatkan, dua kata itu obesitas, bukan obesitas, dengan compulsive shopper. Bisa diceritakan sedikit Kak, dijelaskan dari dua kata itu, obesitas dengan compulsive shopper itu. Dulu itu tuh ceritanya, saya pernah baca blog. Jadi ada seorang kita sebutnya dia ahwat ya. Jadi dia mengkritik dirinya sendiri bahwa dia tuh sebenarnya sadar bahwa ketika dia di masa muda, dia punya banyak sekali sepatu, jilbabnya banyak, sepatunya banyak, bajunya banyak. Dan kemudian dia sadar bahwa itu tuh ternyata tidak membuatnya lebih dekat dengan barang-barangnya. Dan dia cenderung untuk kalau barang satu rusak maka masih ada barang lain. Sepatu A rusak masih ada sepatu yang lain. Jadi dia tidak ada koneksi dengan barang-barangnya. Nah, ini masih menyambung dengan KonMari method. Ya, Marie Kondo. Iya. Nah, kemudian datanglah si Dewi Lestari ya, si penulis ini membuat satu frasa namanya obesitas. Jadi kalau orang kelebihan berat badan kan namanya obesitas. Kalau orang kelebihan barang namanya obesitas. Jadi barangnya terlalu banyak, too much thing gitu. Terlalu banyak barang di sekitarnya, bahkan ada satu titik ketika orang ini merasa pusing sendiri, apa yang salah dalam hidupnya, tapi dia nggak tahu apa yang salah dalam hidup saya gitu. Mungkin saja ya, itu karena terlalu banyak barang di sekeliling kita, mengganggu pemandangan mata dan seterusnya. Mau jalan juga susah, barang digantung di mana-mana. Ya kan? Nah, terus kalau compulsive shopper
itu tuh istilah yang sebenarnya sudah agak lumrah. Jadi pembeli tipe kompulsif yang kalau dia nggak beli kayaknya dia merasa rugi. Jadi ada memang dalam dunia sampai di rumah. ya ada dalam dunia marketing dikenal dengan istilah manusia itu cenderung tidak mau rugi. Jadi dia tidak mau kalah. Jadi kalau dia diberitahu bahwa ini adalah barang terakhir, maka ada perasaan yang mengatakan bahwa wah, kalau saya tidak mendapatkannya, maka saya pasti kalah karena saya adalah orang yang tidak mencoba barang itu. Jadi ada perasaan yang seperti itu yang dirangsang oleh iklan-iklan. Jadi pahamilah bahwa ketika kita mau membeli sesuatu karena kita merasa kalah, berarti itu godaan iklan. Dari Ayu Pertiwi, saya pernah mengurai banyak buku setelah baca KonMari Method. Kamar terasa lebih lapang, hati lebih lega. Alhamdulillah. Nah, ini juga Kak, saya mau nanya tentang ketika kita membeli sesuatu, misalnya yang jualan itu teman terdekat kita atau keluarga kita, ada rasa segan gitu kan Kak untuk nolak tidak membeli. Nah gimana Kak, dari Kak Andi sendiri, apakah ada saran gimana secara halus sih untuk menolak jualan tersebut? Sebenarnya kita mau kasihan, tapi kita, wah saya hanya akan menumpuk ini kalau misalnya saya beli. Itu gimana Kak? Ya jadi menerapkan beli karena butuh ini tidak juga terlalu saklek. Saya tidak butuh, saya tidak perlu beli. Saya tidak butuh, saya tidak beli. Kita tetap akan memperhitungkan kondisi-kondisi yang misalnya kondisi kemanusiaan, kondisi psikologi kekeluargaan dan seterusnya, persaudaraan. Kalaupun ternyata kita membeli itu kita bisa membantunya, misalnya kita beli sayur untuk membantu nenek-nenek yang jualan, ya maka belilah gitu. Karena manfaat untuk menolong nenek itu jauh lebih besar daripada memenuhi keinginan kita untuk sekedar hidup berdasarkan kebutuhan. Kemudian kalau misalkan ada keluarga kita yang belum dipertimbangkan Kak ya. Betul. Jadi kalau misalnya ada keluarga kita yang baru belajar jualan, dia menawarkannya ke kita, maka belilah. Nggak apa-apa beli satu kali kan tidak setiap hari juga kita beli. Ya beli satu kali untuk mencoba. Kalau ternyata paid off, kita merasa oh kayaknya barangnya bagus, kita mau beli lagi makanan misalnya, ya nggak apa-apa kan kita beli. Nah, tapi kalau misalnya kita sudah beli satu, besok-besok ditawarkan lagi, kayak oh masih ada, itu kan bisa ditolak dengan cara yang baik-baik. Jadi tidak saklek. Saya tidak mengatakan di buku ini bahwa kita kalau tidak butuh maka jangan beli. Tapi mempertimbangkan juga hal-hal lain. Jadi tetap kita mempertimbangkan yang mana lebih banyak mudaratnya, yang mana lebih banyak manfaatnya. Oke. Di dalam buku Kak Andis, saya tuh banyak membaca secara keseluruhan dari buku Kak Andis itu kayak wah ini buku ini seharusnya saya beli pada saat saya SMA gitu. Jadi nyesel sih, baru nyeselnya bermanfaat. Saya menyesal karena baru tahu, tapi itu betul-betul sangat mempengaruhi. Oh ternyata selama ini apa yang saya lakukan itu salah dan ada hal-hal proses yang harus saya ubah seperti itu. Nah, saya membaca juga Kak ini tentang The Joy of Less dari Francine J. Bagaimana melatih diri merasa cukup. Itu bagaimana Kak Andi? Sebenarnya kalau melatih diri menjadi cukup itu, ya itu lagi sih. Kita pakai referensi yang mana. Lagi-lagi sebagai seorang muslim ya tentu kita menggunakan referensi Al-Quran dan hadis. Jadi kita merasa cukup ketika perut kita sudah terasa tercukupi, tidak perlu sampai kenyang dan seterusnya. Kan ada itu. Jadi dalam agama kita sudah lengkap itu diatur. Terkait teknisnya mungkin teman-teman bisa atur sendiri, tapi pada intinya ketika tujuannya atau fungsinya dari
barang yang kita beli itu sudah tercukupi, maka pada saat itulah cukup sampai di situ. Kecuali kalau dia rusak, dia hilang, atau misalnya kita butuh tambahan, maka boleh dibeli. Nah, terkait hal itu saya ada saran di buku ini, ada di bagian terakhir di bukunya. Jadi sebelum kita putuskan untuk membeli, ajukan dulu 3 pertanyaan utama. Yang pertama adalah apakah saya butuh. Jadi yang paling pertama, apakah saya butuh. Kalau jawabannya tidak, maka hentikan. Nah, hentikan pegang HP, hentikan buka Shopee, hentikan buka lapak dan seterusnya, ya kan? Kalau jawabannya tidak. Tapi kalau jawabannya iya, melangkahlah ke pertanyaan kedua. Pertanyaan keduanya adalah apakah saya punya barang yang sama di rumah? Jadi kalau sudah punya, meskipun kita merasa butuh, saya butuh buku itu, tapi di rumah masih ada yang belum saya baca. Saya butuh baju itu, tapi di rumah ada persis yang seperti itu, hanya beda merek. Saya butuh jam tangan itu, wah tapi saya masih ada nih jam di tangan. Jadi meskipun kita merasa butuh, tapi kalau sudah ada di rumah, maka stop lah gitu ya, berhenti. Berarti kita memutuskan untuk tidak membeli. Tapi kalau jawabannya kita tidak ada barang itu di rumah, maka melangkah ke pertanyaan terakhir. Jadi saya punya 3 tingkatan pertanyaan. Jadi melangkah ke pertanyaan terakhir, apakah dana kita mencukupi? Jadi budgetnya cukup tidak? Jangan sampai kita paksakan membeli sesuatu yang sebenarnya belum urgent. Akhirnya kita ngutang, akhirnya kita pinjam sana sini dan seterusnya. Jadi itu ya pertanyaannya. Jadi saya butuh atau tidak, apakah saya punya barang yang sama di rumah atau tidak, kemudian apakah uang di dompet saya atau di rekening saya cukup atau tidak. Insya Allah kalau sudah sampai di pertanyaan 3 tingkat ini dan semua lolos, berarti kita memang boleh untuk membelinya gitu. Oke. Ada peringatan dari Kak Ahmad. Sepertinya 3 menit lagi akan berakhir. Oh iya, 3 menit lagi. Oh iya Kak, sebelum mengakhiri dari bincang buku kita ini, mungkin adakah titip berbelanja sehat ala Kak Andis, sekaligus closing statement dari Kak Andis? Itu tadi sih ya, yang tiga pertanyaan itu. Jadi sebelum kita akhirnya memutuskan untuk mengklik beli atau memutuskan mengambil sesuatu, membayar ke kasir, maka usahakanlah untuk memfilter diri dengan 3 pertanyaan itu, butuh atau tidak, sudah punya atau tidak, dan yang terakhir cukup tidak budgetnya. Nah kemudian terkait berbelanja sehat nih maksudnya dari segi ekonomi ya? Dari segala aspek. Oke. Kalau begitu saya cukup mengatakan bahwa silahkan dibaca bukunya. Yang sudah baca bukunya, terima kasih sudah baca bukunya. Jadi bukunya jauh lebih lengkap. Ada banyak hal yang tidak saya ungkapkan di diskusi ini karena waktunya terbatas. Silahkan dibaca di buku itu. Itu saja mungkin, Ica. Oke, terima kasih banyak Kak Andis. Kayak kita dibatasi waktu dan kayaknya saya harus ketemu langsung sama Kak Andis ini ya. Banyak hal yang akan saya curhatkan dengan Kak Andis. Oke, terima kasih untuk Kak Andis sama-sama. dan teman-teman sekalian yang sudah bergabung dan yang memberi pertanyaan. Sedikit yang saya simpulkan dari bincang kita adalah berbelanjalah dengan niat ibadah. Segala sesuatu yang kita miliki akan dipertanggungjawabkan kelak di yaumil akhir. Terus melatih diri conscious buying, bukan panic buying, di mana kebahagiaan yang hakiki tidak didapat dari benda-benda,